Salam Sobat Epok Sehat, kali ini akan bahas tentang hal yang tak terduga. Bahwa tubuh Anda bersinar dan memakan cahaya. Bayangkan saat Anda duduk membaca artikel, tubuh Anda secara diam-diam bersinar. Bukan dalam arti metaforis, tapi benar-benar memancarkan cahaya. Meskipun sangat redup sehingga mata telanjang tidak bisa melihatnya. Cahaya ini disebut biofoton. Dan ternyata, tubuh Anda bukan hanya memancarkannya, tapi juga menggunakannya. Mari kita telusuri dunia misterius cahaya tubuh. Ini, dan siapa tahu mungkin setelah membaca, Anda akan mulai memandang tubuh dan makanan dengan cara yang benar-benar baru. Otak Anda tidak hanya listrik, ia juga bercahaya. Selama ini, otak kita dipahami bekerja seperti mesin listrik, impuls, sinyal, neurotransmitter. Tapi bagaimana jika itu belum seluruh ceritanya? Beberapa ilmuwan percaya bahwa otak juga berkomunikasi menggunakan cahaya. Ya, cahaya sungguhan, meski sangat lemah, yang disebut biofoton. Dan meski kita tidak bisa melihatnya, cahaya ini diyakini menjadi bagian dari sistem komunikasi halus yang melibatkan sel-sel saraf dan proses penyembuhan tubuh. Jalan raya cahaya di dalam otak. Peneliti biofisika Fritz Albert Popp menemukan bahwa organisme hidup, termasuk manusia, memancarkan semburan cahaya mikroskopis. Menggunakan detektor supersensitif, ia menemukan bahwa cahaya ini memancar dari tubuh kita dalam spektrum ultraviolet hingga inframerah. Ia menyebutnya biofoton. Yang menarik, cahaya ini bukan hanya efek samping dari aktivitas tubuh. Penelitian menyebutkan bahwa biofoton bisa memainkan peran aktif dalam fungsi sel, membantu metabolisme, memperbaiki jaringan, bahkan mendukung regenerasi. Lebih dari itu, ada dugaan kuat bahwa neuron dapat mentransmisikan cahaya melalui aksonnya. Mirip seperti serat optik dalam jaringan internet. Masih terdengar gila? Faktanya, teknologi medis sudah mulai memanfaatkan fenomena ini. Misalnya dalam penelitian kanker, di mana emisi cahaya dari sel digunakan untuk membedakan antara jaringan sehat dan sel kanker. Cahaya yang dihasilkan dari dalam tubuh, tapi bagaimana tubuh kita menghasilkan cahaya? Salah satu teori utama mengarah ke proses metabolisme, terutama reaksi kimia, yang melibatkan molekul bernama ROS, Reactive Oxygen Species. ROS ini bisa menjadi pedang bermata dua, berbahaya jika berlebihan, tapi sangat penting untuk fungsi sel normal. Saat ROS bereaksi dengan molekul dalam sel, mereka menciptakan keadaan energi tinggi. Ketika molekul kembali ke kondisi stabil, mereka melepaskan energi dalam bentuk, cahaya. Bayangkan saja seperti kembang api mikroskopis yang menyala di dalam tubuh Anda. Cahaya Origshas penyembuhan. Nah, ini bagian yang menarik. Beberapa peneliti percaya bahwa kilatan cahaya ini bisa menjadi semacam sinyal SOS dari sel yang rusak. Saat ada luka, tubuh mengarahkan perhatian ke sana. Dan mungkin, cahaya adalah bagian dari cara tubuh memanggil bala bantuan. Bahkan ada dugaan bahwa panjang gelombang biofoton tertentu dapat memicu mekanisme penyembuhan spesifik. Hal ini sejalan dengan terapi cahaya merah, photobiomodulation, yang telah menunjukkan potensi dalam menyembuhkan luka, mengurangi peradangan, dan bahkan membantu otak pulih dari cedera atau penyakit seperti Alzheimer. Cahaya, bahasa asli tubuh, momen paling ajaib, ketika sperma bertemu sel telur, semburan cahaya kecil muncul, disebut zinc spark. Fenomena ini menandai awal kehidupan, seolah tubuh menggunakan cahaya sebagai salam pertama, isyarat bahwa kehidupan baru telah dimulai. Cukup puitis, bukan? Makan, itu sebenarnya menyedot cahaya? Menurut Popp, ketika kita makan, kita sebenarnya menyedot cahaya dari makanan. Ini bukan sekadar metafora, tapi bisa jadi kebenaran biologis. Tumbuhan menangkap energi cahaya matahari melalui fotosintesis dan menyimpannya dalam ikatan kimia. Saat kita makan tumbuhan, atau hewan yang makan tumbuhan, tubuh kita memecah ikatan itu dan membebaskan energi cahaya yang tersimpan. Dengan kata lain, kita bukan hanya makan kalori, kita makan cahaya matahari yang telah dikemas dalam bentuk makanan. Makanan berkualitas. Cahaya berkualitas. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa makanan segar dan organik memancarkan biofoton yang lebih stabil dan berkualitas tinggi dibanding makanan olahan atau dari pertanian konvensional. Sebuah studi tahun 2023 menyebutkan bahwa cahaya ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas makanan secara objektif, bukan cuma berdasarkan rasa atau kandungan gizi. Jadi, semakin tinggi cahaya dalam makanan Anda, semakin kuat pula energi cahaya tubuh Anda. Ini artinya pilihan makanan Anda bisa secara langsung mempengaruhi komunikasi antar sel, kesehatan otak, bahkan kecepatan penyembuhan tubuh.
Cahaya ada di mana-mana, termasuk dalam diri Anda. Tubuh kita bukan hanya mengandung cahaya, tapi hidup bersama cahaya. Dari otak yang berkilau halus, sel yang mengirim sinyal penyembuhan, hingga cahaya yang dilepaskan saat awal kehidupan, semuanya menunjukkan satu hal. Tubuh Anda lebih bercahaya dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi, lain kali Anda duduk di bawah sinar matahari sambil menikmati rujak buah atau es dawet Banjarnegara, ingatlah, Anda sedang memberi makan cahaya, dengan cahaya, demi cahaya. Ingin menyimak artikel lengkap tentang hal ini, Anda bisa berlangganan koran Epoch Times Indonesia. Klik di deskripsi. Tetap stay tune channel Epoch Sehat. Kami akan sajikan konten-konten bermanfaat tentang kesehatan. Untuk mendukung kami menghadirkan konten-konten bermutu tinggi, silahkan like, komen, dan share. Dan tentunya subscribe dan aktifkan tombol loncengnya.